Halaman halaman 20 tempat tanda halaman 20 nya alinea pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 43. Orang mengatakan permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyiarkannya. Kulit siaran menyiarkan berarti. Ada sebagian ulama atau perkataan ulama yang mengatakan bahwa permulaan ilmu itu diam diri, dalam artian tidak menyombongkan diri, tidak merasa tahu, tidak merasa saya dan sebagainya yang lebih paham. Lalu kemudian kita mendengarkan apa yang disampaikan. Selanjutnya menghafalkan atau memasukkan ke dalam memori. Dan lalu barulah ketika memori sudah terpenuhi dengan ilmu, baru kita mengamalkan. Dan nyo aturanji, maksudnya tahapan-tahapan, barulah kemudian menyiarkan dan menyampaikan kepada orang lain. Ini sebenarnya tahapan-tahapan yang cukup dan sangat-sangat bermanfaat, dan beginilah sebenarnya cara. Yang pertama, tanyo merasa diam diri berarti tidak tahu. Lalu kemudian kita mendengarkan pencerahan ilmu, dan setelahnya menghafalkan. Anglir kata depu kana laule amalkan. Nah, baru kemudian kita menyiarkan dan menyampaikan kepada orang lain. Bahwa kadang kita menghafalkan tapi tidak mengerjakan, langsung tailing ke tahapan untuk mengajarkan tanpa mengamalkan, sebenarnya tidak salah, tapi kurang bagus. Di saat yang menyampaikan terlebih dahulu mengamalkan sebagaimana yang dipahami, maka segala yang disampaikan itu akan melekat dan akan bermanfaat, dalam bahasa berkah. Berkah. Karenanya ada sebahagian orang, katakanlah sebahagian ulama,
atau sebahagian guru-guru ketika beliau yang menyampaikan. Kenapa sangat terserap di dalam jiwa? Padahal yang disampaikannya biasa-biasa saja. Arti biasa menong. Di mana orang lain pun itu juga yang disampaikan. Orang lain nyanyi juga. Orangnya tapi orangnya juga lagi-lagi meresap. Sangat-sangat meresapi. Ini tidak lain karena tahapan ini mereka ini menjalankan tahapan ketika sudah menghafal atau sudah memahami ilmu, apa yang dipahaminya itu diamalkan, barulah disampaikannya. Ini sangat beda nantinya hasil keberkahan yang memahami kemudian tidak mengamalkan, langsung dia menyampaikan barangkali agak sedikit kurang berkah dengan yang mengamalkan kemudian menyampaikan. Lagi menawar. Gure-gure yang Tuhan itu kan gudanya dengan gutumuna. Artinya mana? Bahasa kata. Tapi hana terasa bungeh dan hana terasa sakit hati itu sama. Lain halnya di mana ketika bahasa yang sama, yang guru orang-orang lebih tua menyampaikan demikian, disampaikan oleh orang bawah. Padahal saban je gaji, tapi menyanyi yang lain baca perasaan. Menyanyi anak. Ya kenal nak. Nah, lagi. Sama, kita menghafal dengan apa yang disampaikan oleh ini orang. Karena merasa waktu disampaikan menyentuh dah. Tak pegah dia tanya orang yang pegah. Hantaban nasi, lah boleh no kan? Kuah musang gerung kita guan leurun Tuhan. Peh wak kata ho pakai batek gulu pro gulu mameh wak udah katanya udah pesanan goi gede tak play tamnya kapan ji bahan dabo tapi hom hana timang tinge ji bacut ya pai beda yang ke hana depan malah dah kalan dum nanji ke boja beli nyanji ke pe Capli, kunyit, gubur, tamban. Kuyang gak nyambuk tanya. Tapi itu biar rasa lain. Ingat turun doha yang magu yang cara magut. Bokulu kita gong kuahi. Nanti aku kuahi mata bokulu. Yang sagua jauh darah gede. Dino bokulu kita golang dia mana. Cang-cang dua kata. Memang gepeh-peh sagai. Hana boleh main geti aja mana yang gepire-pire ngawa bro lang capro yang bro. Hana sapo memang mai hale. Itanya goi gede tajang boboyan dan han taban itu bianya. Padahal nyanyi boh ulunya boleh be. Tadi Nabi selisih lebih BO kurang BO hanagot BO je sehingga itu biar rasa lain menancip dalam hal hampir sama dalam hal penyampaian agama atau penyampaian apapun. Kenapa ini orang yang menyampaikan merasa lega, merasa tersentuh dah. Nyanci yang pegang leu lain. Saya tengok apa itu tapi raw tu pegang. Padahal ada pegang leu runje. Tapi karena urang ji, karena nada ji, karena penyampaian ji bahkan barangkali mereka itu telah mengamalkan dengan apa yang disampaikan, maka putra yang gepegah merasa diserapi oleh yang menerima.
Ya, kadang-kadang lagi jadi tahapan-tahapan ilmu memang lagi yang pertama kita berdiam diri, kemudian mendengar, selanjutnya menghafal, dan kiranya mengamalkan, barulah setelahnya menyampaikan dan menyiarkan. Yang kaji udah dipiyu, siaran kue itu ya. Kemudian ada orang mengatakan, ajarilah ilmumu akan orang yang bodoh dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Ya, ada sebagian ulama mereka mengatakan purno orang yang hanampu berikhlas purno ajari mereka yang tidak tahu dengan pengajaran yang benar-benar tulus. Usahakan iji ketulusannya kan di saat habis-habis lah juta lawan hati nafsu untuk mengharap tak lawan habis-habis timbul nantinya yang namanya keikhlasan. Ya. Bermula pasti nak harap-harap, kadang-kadang nak harap, tapi dengan seiring laju-laju bahasa orang kan hana tak terus senantiasa laju tak ajar. Ajarkan orang yang butuh pengajaran, orang yang bodoh dalam artian mereka tidak paham, ajarkan. Dan belajarlah dari orang yang berilmu. Nyo mesti laginya, jangan kamu belajar pada orang bodoh. Karena kita barangkali nafsu sangat-sangat suka dalam hal apalagi mencaci, menghina dan sebagainya. Nyata minta acara, yang kebaulunya anda murno ini, ada lagi anda murno. Bancara. Belajar pada orang yang paham, kemudian ajarkan orang yang tidak paham. Ini aturan tata tertib. Yang kemudian apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Karena unsur keikhlasan dalam mengajar orang yang tidak paham dan kita ingin menggali ilmu pada orang yang berilmu, selanjutnya kita mengajarkan. Nyo gebi li Allah kepada orangnya nandepu pemahaman yang belum dia ketahui. Tadi bahasa akan ada ilikut na padu-padugo tapugah. Datang yang namanya ilham, ilmu laduni, ilmu sir, ilmu rahasia yang hana tadepu tapi tanpa disadari kita sudah paham. Penyebabnya bu, karena kita mengajarkan orang yang memang butuh pengajaran dan selanjutnya kita pun senantiasa belajar kepada orang yang berilmu nyan laju-laju tabu. Olehnya akan gebi li Allah yang namanya ilmu yang barangkali kita belum paham, belum mengetahui, dan tak boleh putra yang cukup penting yang sudah diketahui senantiasa mereka menghafalkannya. Cukup payah dua. Hanjawai tu. Kita nyokat terus hotel-hotel je jika jawai. Jawai kedua mendung. Atau kan jawai. Karang-karang terusnya. Dumpu tua. Tapi nak terumpuh, yang lumpuh gah. Nak terumpuh, yang lain cukup bagah tua. Cuman, yang hana tua menyup bagian ilmu, bantat rumahnya parai, bantat rumahnya di timang dan hana tua.
Monya perkara lain kadua. Tiada je lagai dua. Yang kebudah rumah dia belah bulan. Tu kudih kadua duduk kadua dia gua hanan gua ko kadua. Ya. Tapi ilmu hana pernah tu. Nyonan dukun salah satu daripada penyebab sehingga kita tidak lupa dengan ilmu yang sudah kita pahami. Pertama, benar-benar ikhlas dalam memberi pemahaman kepada orang lain. Yang selanjutnya kita senantiasa menimba, menggali, mencari ilmu pada orang yang berilmu. Nyan gebi pemahaman-pemahaman yang tanpa disadari oleh Allah. Dan cukup penting hafalan yang kajian dengan han gepegada laulid. Menyobat tempat lain gepegah yang jawai. Bagaimana nak urung pegah? Kan urung pegah. Tarumpuk lah kita. Urang yang senantiasa dengan Al-Quran. Senantiasa dengan membaca dan mengajar, belajar Al-Quran. Belajar. Sampo Tuhan hanjawai. Ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi urang yang senantiasa mengajar, senantiasa belajar, tidak merasa diri lebih. Jadi iganya nyan tapi belajar, mengajar. Pemahaman akan Allah berikan semacam yang belum dia ketahui. Dan hanggebi gadek akai. Hana terumpuk. Dan itu pasti. Han terumpuk orang yang ge semubut, ge purno, ge murno, ge buat Quran dan sebagainya. Awade Tuhan ramah-ramah anak. Lalu hai cuma Tuhan ramah-ramah. Hanya ke pegah kapal itu. Ada pegah bawah ikon tu. Ke pegah kapal itu. Contoh. Bisa jadi nyorenya, bisa jadi ikon. Contoh je kena kemungkinannya, kemungkinan kan. Ya, luar. Kemudian yang kejit nan tu pakon hantua ilmu yang cukup trip kan. Tapi hantua karena senantiasa gepurno urang, senantiasa gemurno, gebi lain yang hana gedepu dan wateka gedepu han gebi tua. Sebab pinah tua, pujiat lau-lau orang. Pinah atas yang kajian lau-lau orang. Nyobu Allah Ta'ala. Dengan sendirinya, ketika dia menjalankan lagi nyodapagah, maka segala pemahaman padahal lau-lau ditanya depu-depu wadum han tua. Berkata Mu'adz bin Jabal mengenai mengajar dan belajar, dan aku berpendapat bahwa ini juga adalah hadis marfu'. Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah itu taqwa, menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulanginya itu tasbih, membahaskannya itu jihad, mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah, memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat, bersabar waktu suka dan duka. Seorang menteri
di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing, dan sinar jalan ke surga. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikannya mereka pemimpin, penghulu, dan penunjuk jalan pada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan petunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan, malaikat suka kepada tingkah laku mereka, disapunya mereka dengan sayapnya, seluruh yang basah dan yang kering meminta ampun akan dosa mereka, hatta ikan dan binatang laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, langit, dan binatang-binatangnya. Yang binatang buah mendoa selamat. Maka kenapa ya itu gom dari muai itu gom betul ji. Ayo balu. Nah. Saya belum bui. Saya bui. Mana Pak Bu? Ada bukan ya? Kan yang dia kubui. Man ditanya liur Pak Bu. Enggak lah ibu koma yang kape itu. Yang tersebut Mu'adz bin Jabal mengatakan mengenai mengajar dan belajar. Dalam hal belajar, mengajar, aku berpendapat, menurut pendapat sesuai dengan yang dipahami dari sebuah hadis, walaupun hadis marfu, putra aku pegang. Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah itu takwa. Jadi ibadah yang luar biasa, mempelajari ilmu karena Allah. Yang dia lempugah tapi dalam hal belajar baguskan niat. Putra niat begadah jahi bado. Menyoi tak begadah jahi bagom untuk begadah bangai rawu. Ilepun lillahi taala. Belajarlah karena Allah. Nyanyan takwa yang lembui sa. Urutan kebaikan dan ketakwaan yang paling nomor satu, belajar ilmu agama. Hana lain naju. Kalau ikut jai datang hadis dah baca. Dah ibadah yang paling nomor satu, belajar ilmu agama. Tapi perbaiki niat dengan cara membaguskan niat, yakni menghilangkan yang pegadah bangai rawa. Kuya buatkan kuya apa haya rawa. Dia pegadah bangai, selanjutnya menyobek pegadah bangai bagau. Nyan kan ganit menuntut, menggali, belajar ilmu agama lagi nyan takwa yang numbui tak. Ibadah yang paling hayu. Satu. Kemudian menuntutnya itu ibadah. Mempelajari, menuntut dengan sungguh-sungguh ibadah. Mengulang-ulanginya itu tasbih. Urno mata third malam baru pi tanya nurunyo pi bantaja gede pinya juga. Jadi tanya tasbih lain bican. Dan tasbih subhanallah tasbih. Yang terubah god tasbih ulang atau mengkaji ulang pelajaran yang barangkali kita sudah paham. Munyo galam paham murno tiga tu yang kemulang memang na baru kali je tapi hana tinggal ada pilih yang ke nyo kaji tu. Tapi
Dengar cila. Putra ni yang tasbih. Dan tasbihnya dengan tasbih je raya falah, raya kenau. Yang temu sultan tapuhan punyung lah kata dengar. Dah kaji tu. Maksudnya kalau pernah dia lagi walaupun beda-beda baju kadang-kadang ada tasbih mengulang-ulanginya itu tasbih. Kemudian membahaskannya itu jihad. Dua tumpuk prof hai prof haba berbincang-bincang tentang masalah ilmu. Ini jihad yang paling juga yang kejit nan depu ya ber gebi pahala jihad. Ada yang perang. Jihad fisabilillah, apa pahala yang disediakan Allah? Itu juga yang diberikan kepada orang yang ingin berilmu. Tanya jawab pegah-pegahai tentang ilmu agama. Yang sharing, tukar-tukar pikiran. Bukan tukar-tukar oleh. Yang tukar-tukar oleh lah elok kan. Yang tukar-tukar akibat pendapat dan menurut tempat yang kadang depu, menurut terpahami darinya mana-mana. Oh, sang lebih cocok mudi-mudi. Jadi sesuatu pembahasan ilmu nilai jihad yang sangat luar biasa diberikan pahala. Tanya teman-teman. Jadi soal jawab. Kemudian lanjutan daripada haba Mu'adz bin Jabal yang dipahami dari hadis benar, putra. Mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah. Anak tagai menderikah gue. Maka tembus tapi kayaknya. Mengajarkan, anak mencari siapapun yang mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, ini nilainya sedekah. Karena sedekahnya perlu berupa harta benda, berupa termasuk kan yang sering kita mendengarkannya bahwa senyum, senang dengan sesama muslim, itu juga sedekah yang luar biasa, menyenangkan hati muslim yang lain. Menerangkan pemahaman yang dia tidak tahu kepada muslim yang lain, nilai ibu, nilai sedekah. Memberikannya kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul tidak pernah urang yang urangnya memang ingin bahasa kita nyuri murno kan urang ia bukan coi nah urang bukan coi ji pia bukan coi hana kanya tenang gede ye ngena kanya kamu cakam jawab kamu gaji hai lagi menapa diri. Ya, di dalam pengajian dalam Rasulullah purna agama. Pinyawa bukan jauhi. Ya, lah. Ya, 24 yang dia dah korasi. 4 yang dia dah nyan kejual. Nyan kan mengajarkan bukan kepada ahlinya. Tapi ketika mengajarkan kepada ahlinya, orang yang ingin dan mau benar-benar untuk memahami, bukan tujuan-tujuan yang lain, nyan nilai putra. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian. Han tepi, han tahu mahu, han tahu kentu. Umpun. Banyak jauh baca kita kalau malalek. Banda hangga kedua tiro nampu ke ingat-ingat atau yang gue baca. Pokoknya lagi kita nyawa pakan urunyan gapai gebi pemahaman oleh Allah Taala. Kaban lagi kita nyawa pai pemain bola yang menanya negara.
Ha? Ita nyo klub tinyo. Kai minah ke di thôi merata gaji padu. Ubena klub mandum pakot. Karena memang ci inan aja aju tak ikuti. Jadi inan aja aju tak apa. Maka ada apanya? Nyo kai ja gede mesti. Ronaldo kai ja gede. Dia punya jamun ilai dikonya pokoknya Italia ite liga. Alinya kamu balik kan. Yang awak jamun de Peru. Habis dah pai pendu. Habis yang belah no. Hoi ya pui bubut gaji paduk dah. Habis pendu. Pakon dapat. Yang kananya na yoju. Sama di ulunya gapai lemai hadi gapai. Pakon dengar kananya yoju mana lai. Cuman nyo gapai juga raya untuk. Je dapat bertanam merugawan. Yang beda lah guys. Ilmu itu teman waktu sendirian. Saya mati dia bila di roino, idih lamnya. Ilmu menjadi teman sejati. Waktu kesepian, dialah yang mengawani, menemani kepada orang-orang yang berilmu itu sendiri. Kemudian penunjuk jalan kepada agama. Nah, yang sangat-sangat perlu kita bisa terpetunjuk kepada jalan yang benar, yakni lurus untuk menuju kepada agama yang sempurna dengan adanya ilmu. Karena menyahana ilmu, pakon dengan ilmu kuatnya agama, nyumpak urang masing-masing. Pada perkaitannya berarti Allah Ta'ala ilmu hendak menjagakan agama kepada roh. Dengan ilmu yang ada pada kita, maka agama akan kuat dan kita terarah kepada jalan yang menuju kepada agama. Menyahana ilmu atau malah sebaliknya ilmu yang tak fahami, na'udzubillah kafir, pandai terpetunjuk kepada agama. Yang kedua, dengan ilmu kita bisa terpetunjuk kepada jalan agama. Kemudian pemberi nasihat bersabar waktu suka dan duka. Ilmu yang ada hana lain. Ilmu yang dia pahami, yang dia hafal, benar-benar dia mengamalkan, itulah yang menjadi pendorong atau untuk hati musibah atau pelah terjadi segala macam kan. Punya orang hanai lemeh hana mupaman aja kan. Ya kan pungau ke bangai. Tapi jika ada ilmu, maka dialah yang memberikan penunjuk untuk bersabar di dalam hati di saat berbagai macam musibah atau berbagai macam malapetaka yang menimpa menghantam katanya. Dengan adanya ilmu pasti akan ada semacam ketenangan. Padahal Abu Dok juga ditimpa berbagai macam leuh bakumi mukumat bajanggut. Bagai pegang le urang gelah ba buya katiha habarimu banda tengok lang kerung ida yo kaglah ba buya. Ya habarimu ni. Tadi mu idi chung kaya ulio beraya. Kaya ba kayanya mabina kerung lang kerung buya. Tak kerung udah gerah ini rimu tinggal. Muka dong dah jo. Padahal kala lumpur tu. Seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat. Nah, orang biuban itu yo. Nah, ubah kajian. Menteri ilmunya jih yang tukang biubat. Awak deh sakit kon sakit jiwa. Ilmulah yang mendorong untuk bahasa katanya pemadam kelaparan. Ya, kena julin kan pemadam kelaparan. Kau tak fikir tanya pemadam kebakaran. Nah, ini bukan batu, ini pancara pemadam kebakaran. Padahal pada kali pemadam kelaparan, kebakaran. Bunuh biar kami pemadam kebakaran uku gaji, ya.
Yang kayak itu lebar motor, mesti bisa. Datang Mitsubishi. Nya balik you dia tak selapis dengan Mitsubishi padahal mesti bisa. Menteri di tengah teman sejawat. Ilmu mereka yang ada, dialah yang memberi obat. Seorang keluarga di tengah orang asing, tidro dan daduri. Yang nak yang ke keluarga itu nak tidro dua. Dalam kawan huru hana daduri. Bagaimana pun hana daduri. Yang kedua hanya debata. Yang gerogop di bata cari cuma. Mana ada buah mai tanya. Tapi na urang na cara tu yang dia tak pegah haji lah yang nyan ilmu ibarat. Orang ke hanam hom dah jo beda. Aku mandu-mandu tak cilek balidah tak nak keluar kira ke tak cilek-cilek balidah nya kan tak kayu ke kira. Man jabli jo ada buah pegah kau je. Ibam bangai dan yang miana ilmu nyak lagi nyan. Pati ialah kawan mutiro dan daduri dan urang asing bahasa hana depu. Dekat rupa jina syahara tetiro ina. Mampu apa? Melumpah kena. Uno kabe tu. Kabe tu. Dajah handa tu. Oh daerah urang mutiro dan daduri. Bana syahara tu yang dumhoi tu hoi. Ini si penghuni lapangan ni nan. Mampu apa? Menan ke ibarat ilmu yang ada pada diri seseorang. Dan seorang dan sinar atau cahaya menuju jalan ke surga dengan ilmu. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum. Lalu dijadikannya mereka pemimpin, penghulu dan penunjuk jalan pada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti. Nya orang yang na ilmu dengan naganya bisa terpetunjuk orang lain karena dia merupakan penunjuk jalan, na juru bicara, na penterjemah. Pada itu orang Malaysia kena menapa kan saya gitu, baje travel nangrau. Ya meu Sabang tu gede pegah hanya padahal begitu puatan tapi pegah je nyoino tempatnya. Mawanya ni jo tahu yang napa kan saya petunjuk jalan. Menang dengan adanya orang yang berilmu menjadi petunjuk kepada kita semua sehingga jalan utuh jalan saja hana sisa. Ni tablo-blo kero depan nak jak juile punya kata lah tak welom tu yang keban abe miyu hana mau we dia. Tapi begitu na urang hana he tu kasih kanuro lagi malu bertanya. Jalan-jalan aja. Hana mau mana urang barau anam tu sah dapat tak tanya bunuh kata we padahal bana urang barau kena ra kata kau kata mong lu katro tu juga yang bunuh kalau dapat nak hana mupan ilmu yang ada pada seseorang menjadi petunjuk, menjadi pembawa jalan kepada kebajikan, jejak mereka diikuti, diingat oleh orang banyak. Perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Yani menuntut ilmu, mengajari ilmu, nyo yang malaikat sangat-sangat cinta, sangat-sangat suka kepada mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya. Di bawah sayap-sayapnya malaikat senantiasa melindungi orang belajar, melindungi orang yang mengajar karena malaikat nyo yang dijaga. Betul-betul. Kemudian nandupu yang paling raya, yang biasa kita nyo terasakan. Seluruh yang basah, yang kering,
meminta ampun akan dosa mereka. Urang kemubut, urang bet. Kedua-duanya. Ubina makhluk benda mati, benda hidup. Kaya tu, kaya udip. Artinya ada makhluk benda hidup, semua meminta ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Hai lelaki ampun akan dosa mereka. Hatta sehingga ikan dan binatang laut. Katakanlah di dalam laut ada berbagai macam jenis ikan dan ada juga yang berupa binatang-binatang yang kengkut. Ada ilau kengkut benda. Binatang lain kengkut, hai kerung menengkut. Mamba katanya waina tro kena apa mana je kengkut katanya. Kengkut kengkut thì kengkut tiếp đi mong koi kaya. Kengkut apa mana je tu. Bukan jangan matu jiput teman gue kengkutnya kan. Namanya dalam laut kan ada ikan, kemudian ada binatang atau makhluk-makhluk yang lain, entah berupa kerang dan sebagainya. Semua binatang laut meminta ampun kepada mereka. Malaikat melindungi, memberi perlindungan kepada mereka. Segala binatang, entah itu yang kering, yang basah, dan binatang yang ada di laut. Tabotre binatang buas yang tak baca benar. Binatang buas sekalipun mendoakan kepada Allah terhadap dosa orang-orang yang belajar mengajar ilmu agama. Mamanya lelaki ampun, mungkin mayat gong ni bukan mungkin. Yang ke kan ganyan kakang sifat orang murna, orang sumber, orang ber. Mau tiga kerja gede kan ada ber. Ana yakin ni ubi. Tanya galam terus batingkah ikhlas. Menyokak terus batingkah keikhlasan yang binatang buas sekalipun mendoakan dosa. Getanya lupa ampun lewat. Binatang jinak di darat, langit dan binatang-binatang lain. Yang binatang jinak jangan apa juga. Mantiga guna ko itrom dili limo biasa. Ada peto kena berang ya ayun lagi. Yang gendong saja datanya baik kenau. Han betul ji. Ketika kita benar-benar ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam mengajar, maka binatang-binatang buas, binatang jinak, demikian binatang buas sekalipun, Allah menjaga tidak terjadi yang tidak diinginkan. Maikun, ya memang je jinak teh. Kenapa hati? Hati tu hati. Nah kadang-kadang pujian hana yang geyong. Nah tabu taat yang di mana secara adat tak mungkin hai tu gom. Tapi pekeh lain. Ini keberkatan daripada belajar dan mengajar. Betul. Karena ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan, yang sinar penglihatan dari kezaliman dan tenaga badan dari kelemahan.
Dengan ilmu hamba Allah itu sampai ke tempat orang baik-baik dan derajat tinggi, memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa. Mengulang-ulangi seimbang dengan mengerjakan salat. Dan dengan ilmu orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, berjanji, bertauhid, menjadi mulia, menjadi warna, menyambung silaturahmi dan mengetahui halal dan haram. Ilmu itu imam dan amal itu pengikutnya. Nyebut diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik. Karena ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan. Karena adanya ilmu, maka hati itu hidup penuh dari teput. Namahan teput ate itam ate batat ate klo batat tungang. Dengan adanya ilmu, maka hiduplah hati. Mahai tanya cina ke pura halang kita. Mahai tanya mihana ilmu kan mayat berjalan. Kayak mayat udip dia. Mayat orang anak tepuna. Tapi jangan pura mayat hanya dah mandang jajak. Karena kun mayat hanya tak pura. Yang mayat kan hanya bergerak. Tak guru je jajak. Ke mandang rumpah lah gimana pura mayat. Hati mayat. Buta, teput, anak dia. Tapi dengan ilmu, hiduplah hati. Kemudian, dengan ilmu bersinar penglihatan dari kezaliman. Dari berbuat zalim, dari kezaliman, perbuatan menzalim diri, perbuatan menzalimi orang lain, dengan adanya ilmu akan hilang kezaliman tersebut. Dan tenaga badan dari kelemahan. Dia cerita orang awal kan. Gure-gure katanya. Dalam sakit, hati ketumbang, ada sakit ya? Ada sakit lah. Almarhum sejarah, almarhum Abun di Tamalanga, Abu Aziz. Waktu masakan sakit-sakitnya, dia tumbut langkihnya dia tumbut. Tumbut, terus sakit lah. Yang padahal kalau tiga. Tapi waktu terus buat, kah tumbut. Patro, pokoknya adanya kan, nanti waktu kata bukan ada juga payah dipilah. Tanpa almarhum atau abui banten dan sebagainya, nya dalam keadaan utama kita abun lang dekai. Tu utama mahali wadanya tamboi trip dalam matanya, tapi selamat terus. Maka ada wayang lain kain tegang akan terus adanya ketika ilmu itu benar-benar maka menjadi tenaga badan dari kelemahan. Dengan ilmu hamba Allah itu sampai ke tempat orang yang baik-baik dan derajat tinggi, kemudian memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa. Kita tentang agama, tentang hukum, tentang ini diberikan pahala seimbang dengan kita berpuasa. Kemudian mengulang-ulangi kayak benar pun ulang-ulang ilmu yang kala atau ulang-ulang. Ia seimbang dengan mengerjakan salat. Ulang. Ulang dalam minggu dia tengok.
Yang mulang betul. Dengan ilmu orang taat kepada Allah, beribadah, berjanji, bertauhid, menjadi mulia dengan adanya ilmu. Menyahana ilmu, hana cerita sampai dekat kepada Allah, beribadah, berjanji betul, bertauhid, menjadi mulia, tidak. Justru karena ilmu menjadi warha, menyambung silaturahim dan mengetahui halal dan haram. Ya, anak merdu dan ada kuah. Pandai nak cerita teman kemuliaan. Pandai nak cerita sambung silaturahmi. Makin naik pegah tak tahu-tahu. Kau fikir. Daripada terfikir ke ada terfikir ke kau. Ya Allah anak. Jadi silaturahmi. Anak mesti ingat. Dengan ilmu. Semua dengan ilmu. Mulianya dengan ilmu. Mengetahui halal haram dengan ilmu dan pandu hidupnya itu dengan ilmu. Kemudian yang terakhir, ilmu itu imam dan amal itu pengikut. Ilmu yang ada ini menjadi imam, kemudian amalan beramal itulah yang mengikuti. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Jadi ketika gebi ilmunya salah satu tanda di mana Allah telah mencintai dan itulah orang yang benar-benar bahagia. Bagi pugah ikut gebi ilmu, ka gebi yang dicabut ya Allah Taala ilmu melainkan gebu mati gurunya. Jadi ilmu yang kagak dupu, ilmu agama yang kagak dupu, yang kejihan jawai ke. Sebab kalau ini bukan oleh Allah Ta'ala. Ada kagak bi ilmunya ulunya kagak punglia dan han kepegadah ilmunya lauleh melainkan cara kepegadah pun meninggal ulunya. Hana kecabut ilmu yang mentang oleh Allah Ta'ala. Iganya tinggal bangai tahu bau je kepungong. Hana. Jika ilmu yang dipahami ikhlas karena Allah, yang gemurnonya ikhlas karena Allah, maka tidak Allah cabut ilmu tersebut. Senantiasa tinggal tapi senantiasa. Tanda ju, menyuka gadahnya mesti hana konnya. Bukan pada murno kon betul-betul. Allah memuliakannya, tidak akan mencabut. Ilmu yang diberikan orang mulia tidak diberikan dan diharamkan ilmu Allah itu kepada orang celaka. Kita bermohon kepada Allah taufik dan hidayah yang baik. Ya, taufik kai hidayah. Kajinya ini wallahu a'lam bissawab. Pakai teh galeng le ngagak buat, pum ngagak buat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.